Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Saat ini kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Meski sudah diizinkan beraktivitas di luar rumah, namun gereja sangat menghimbau agar semua jemaat menjadi anak Tuhan yang memberikan teladan dengan disiplin mengikuti seluruh himbauan pemerintah dalam beraktivitas sehari-hari. Saudara, inilah hal sederhana namun penuh dampak yang bisa kita lakukan bagi bangsa dan negara kita saat ini. Besok tanggal 17 Agustus, kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari jemaat, kita satukan hati untuk berdoa bagi persatuan dan pemulihan bangsa kita. Kita percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan, Indonesia bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan biarlah Tuhan mendatangkan kebangunan rohani bagi Indonesia dan seluruh dunia. Salah satu bagian dari memberkati negara kita adalah dengan terus membiasakan diri mentaati peraturan pemerintah untuk jaga jarak dan memakai masker. Mari terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan, dan menjaga sesama kita. Gereja sangat ingin memastikan saudara-saudara sekalian dalam kondisi dan keadaan yang baik dan sehat. Untuk itu, bagi jemaat yang sakit, membutuhkan bantuan dan topangan doa, silakan menghubungi para leaders atau sekretariat gereja di nomor tertera di layar. Mari kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain di dalam kasih. Sambil menyesuaikan diri dengan arahan pemerintah tentang pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaan ibadah, gereja juga ingin mendata ulang informasi kontak setiap jemaat GKS Grogol. Untuk itu mohon kirimkan nama lengkap dan alamat saudara melalui WhatsApp ke nomor WhatsApp sekretariat yang tertera di layar. Komunitas itu penting. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, mari kita terus menjaga erat persekutuan kita dalam kasih dengan menghadiri acara penggalian Alkitab setiap Rabu jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Turnkahiwis atau Bapak Apin. Mari kita juga saling menguatkan dengan membagikan words of hope kepada sesama jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik-adik sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan kembali dilayani oleh Pendeta Gunadi Subrata. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya, untuk selalu mendapatkan update. Tanggal 30 Agustus 2020 juga akan diadakan pemberkatan nikah kudus bagi pasangan Dennis Herman Pardede dan Joanne Grace Lasut di Hotel Ibis jam 12 siang. Meskipun kita belum bisa menghadiri pemberkatan nikah ini secara offline, mari kita dukung dalam doa agar Tuhan memberkati proses pemberkatan nikah kedua mempelai. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menjebah bersama, dan catat khotbah. Ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang, agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Tema khotbah saya adalah COVID-19, Underlying Health Conditions and Diet. Nah, di kedokteran kita belajar, selama kita makan kaliumnya 5, natriumnya cuma 1, garamnya 1, kaliumnya 5 banding 1. Kalium itu ada di buah, ada di sayur, ada di tumbuh-tumbuhan. Tapi kebanyakan kita sekarang terbalik. Pasien hipertensi adalah pasien yang natriumnya 2, kaliumnya 1. Kalau direbus kaliumnya, klornya semua, kalsiumnya hilang ke air. Kita tinggal tambahin bawang putih, itu untuk mengencerkan darah. Lalu kita tinggal tambahkan kencur, kita tinggal tambahkan gula jawa sedikit, tambahkan cabai, begitu kan? Lalu tambahkan
Apa yang Saudara suka deh? Penting bagi kita semua untuk paham sepenuhnya bagaimana melindungi kesehatan seluruh keluarga dengan memberikan asupan makan yang tepat dengan pengetahuan yang detail tentang menjaga tubuh kita semasa pandemi COVID-19 ini. Mari saksikan panduan kesehatan dari Dr. Elizabeth Subrata dengan judul COVID-19 Underlying Health Conditions and Nutrition di YouTube channel GKS FBC. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan banyak update ya. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara-saudari semua dalam hadiratnya hari ini. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Gunadi Subrata, Gembala senior kita. Oleh sebab itu saudara, pastikan kita mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir, supaya kita menerima berkat yang seutuhnya daripada Tuhan. Amin. Saudara, besok jangan lupa Hari Kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Oleh sebab itu saya menyampaikan salam kemerdekaan buat kita semua. Merdeka! 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 Haleluya. Saudara, kita telah dimerdekakan di dalam Kristus 2000 tahun yang lalu. Yes. Bahkan Yesus Kristus telah memberi kemenangan besar buat setiap kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan dengan sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorak, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Bersorak-sorak, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Bagi Yesus Kristus, segala pujian, segala kemuliaan, kuasa untuk selamanya. Param pam 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 pam. 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 Param pam pam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan Dia perlindungan dan pengharapan.
pa, param pam 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 pam. Yeah, param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Yeah, haleluya. Luar biasa saudara. Tuhan Yesus telah memberikan kita kemenangan besar buat setiap kita. Amin. Dia mengadakan perbuatan-perbuatan yang heran dan ajaib. Ya, benar Tuhan. Untuk siapa saudara? Untuk kita semua. Mari arahkan hatimu. Berikan penyembahan yang terbaik bagi Dia saja, yang layak menerima pujian penyembahan kita. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, ku beri kemuliaan, amin, dan hormat. Thank you Jesus. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari angkat suaramu. Oh, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Sebab Kau yang besar, Kau besar, layak dimuliakan, perbuatanmu ajaib, layak ditinggikan. tiada seperti Engkau, tiada seperti Saudara, seberapa banyak yang setuju dengan saya lewat lagu ini yang mengatakan bahwa tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Berapa banyak yang bangga memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa seperti ini. Berapa banyak di antara kita saudara yang pernah mengalami pertolongan Tuhan di masa lalu. Mungkin engkau pernah ditolong di tengah-tengah kesulitan hidup. Mungkin ketika engkau tidak ada uang sama sekali, Tuhan tolong. Mari angkat tanganmu di hadapannya. Seberapa banyak yang pernah mengalami kesembuhan yang ajaib. Dengan mujizatnya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Mari angkat tanganmu, mari angkat suaramu. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu
seperti Engkau. Tiada sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh, there is no one else like you. Hey, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Hallelujah. There is no one else like you. Oh, You do miracles so great. there is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. There is no one else like There is no one else like you. Hallelujah. Tiada sepertimu Tuhan. Hallelujah. We worship you. We worship you. Baginya segala pujian, baginya segala kemuliaan selamanya. Yes, yes, we worship. You deserve the glory. You deserve the glory. Honor, we honor, we honor. We give you honor, God. Yeah. Segala kemuliaan dan kuasa selamanya bagimu. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Come on, sing it out. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great, how great. Come on, church. Hey. How great is our God. Sing with me, how great. Yeah. And all we sing, how great, how great. Name above all names.
with me how great, and all we sing how great is our God. Yeah, how great is our God. Sing with me how great is our God, and all we sing how great. Yeah. How great is our God. Sing with me how great is our God, and all you sing, yeah. And all you sing how great. All you sing, how great is our God. Amen, amen. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Kemuliaan Sion. Saya berdoa supaya kita semakin intim di tengah krisis ini dengan Tuhan, yang merupakan sumber pertolongan kita dan sumber kekuatan kita. Tema khotbah saya hari ini adalah mengembangkan sikap pemenang. Sangat penting kita memiliki sikap pemenang di tengah-tengah masa sulit ini, saudara. Saya akan mulai khotbah saya dengan menjelaskan mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman. Supaya kita mengerti, supaya kita paham, saudara, di mana posisi kita, di mana posisi gereja saat ini, saudara. Pada saat ini kita sedang hidup di masa yang paling penting dalam sejarah manusia. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sebagai pencipta langit dan bumi ini akan datang untuk kali yang kedua ke bumi ini. Berita kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tentu merupakan berita sukacita buat kita. Bukan merupakan berita yang menakutkan. Berita yang justru berita yang baik buat kita. Kita sekarang, saudaraku, sedang berada di akhir dari sebuah zaman. Dan akan memasuki zaman baru yang Alkitab katakan adalah zaman milenium atau zaman 1000 tahun damai. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, saudara, maka semua malaikat jahat dan roh-roh jahat dicampakkan ke neraka. Tetapi setan akan diikat selama 1000 tahun. Nah, persis sebelum kedatangan Tuhan Yesus kembali, maka Allah akan mengizinkan, saudara, setan memanifestasikan dirinya dalam diri seseorang atau manusia, yaitu yang bernama Antikris. Mari kita akan lihat dalam Wahyu 12 ayat 12. Wahyu 12 ayat 12, demikian firman Tuhan. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara-saudara, Antikris akan berkuasa di bumi ini selama 3,5 tahun. Namun sebelum Antikris datang, akan ada peristiwa yang menjadi kabar baik buat kita. Yaitu akan terjadi kebangunan rohani yang dahsyat dan tuaian besar-besaran di seluruh dunia. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, saudaraku, dalam Matius 24 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan Matius 24, saudara, ayat yang ke-14 demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa yang sebelum-sebelumnya belum pernah terjadi. Kita juga bisa baca tentang peristiwa ini, yaitu kebangunan rohani dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 dan juga dalam Yesaya pasal ke-60.
Ini bicara tentang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sekali. Bicara tentang begitu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, saudara. Kebangunan rohani ini akan membawa mujizat dan kesembuhan terjadi di mana-mana. Merupakan satu penggenapan dari janji-janji Tuhan. Dan juga merupakan satu kerinduan yang besar bagi orang-orang yang percaya untuk mulai bersaksi memenangkan jiwa-jiwa. Kebangunan rohani ini juga bicara tentang kerinduan yang besar untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Dan juga merupakan satu penggenapan dari firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 12, saudara. Yang berbunyi demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saya percaya saudaraku ini akan terjadi. Dan Tuhan akan pakai juga salah satunya pelayanan media. Tuhan akan pakai untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Seperti yang hari ini kita alami, kita tidak bisa ibadah di gedung selama beberapa bulan, tetapi Tuhan pakai media. Kita bisa beribadah online, kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan dan menjadi berkat. Saya percaya di akhir zaman nanti menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, Tuhan juga akan pakai media. Nah, saudara, berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus mengajar akhir zaman itu dalam Matius pasal 24. Nah, saya mau mengambil dari pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius 24 mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman. Saya ingin mengelompokkan peristiwa-peristiwa akhir zaman ini menjadi 3 kelompok supaya menjadi mudah kita mempelajarinya. Atau saya bagi menjadi 3 kotak, saudara-saudara. Perhatikan, ada kotak pertama, itu bicara tentang Matius 24 ayat 4-8. Dalam kotak ini saya namakan masa permulaan penderitaan, sebagaimana Tuhan Yesus katakan. Nah, dalam kotak ini apa saja yang ada, yaitu penyesatan, ada perang, saudara, ada krisis ekonomi yang mengakibatkan kelaparan, lalu ada wabah penyakit, dan juga ada gempa bumi dan bencana-bencana lainnya. Lalu di tengah ada kotak kedua, yaitu di dalam Matius 24 ayat 9-14. Saya beri nama masa sebelum masa antikris. Jadi kita di kotak kedua ini belum masuk masa antikris, masa sebelumnya. Ada apa di dalam kotak kedua? Yaitu tekanan kepada orang percaya. Kedua, bicara murtad. Ketiga, bicara nabi-nabi palsu. Kemudian kasih menjadi dingin. Dan satu kabar baik yaitu kebangunan rohani yang akan terjadi di muka bumi ini. Perlu kita ketahui, saudara, bahwa dalam kotak yang kedua ini, maka hal-hal yang terjadi di kotak satu itu akan masih terus berlangsung. Jadi artinya misalkan perang atau wabah penyakit itu tetap akan masuk ke dalam kotak yang kedua. Jadi akan dialami oleh manusia di dalam kotak yang kedua. Nah, yang terakhir, yang ketiga di sebelah kanan adalah kotak di dalam Matius pasal 24 ayat 15-31 yang saya beri nama masa antikris. Jadi kotak ini adalah kotak di mana antikris berkuasa. Ada apa saja di situ selain antikris berkuasa, juga ada tanda-tanda di langit, kuasa langit menjadi goncang, dan yang terakhir adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara-saudara. Nah, pertanyaan yang penting, di mana posisi kita sekarang? Atau di mana posisi gereja sekarang? Nah, posisi gereja sekarang adalah, perhatikan, mulai memasuki kotak kedua. Mulai memasuki kotak kedua. Di mana di kotak kedua itu ada kebangunan rohani. Jadi kita sedang menanti-nantikan terjadinya kebangunan rohani yang luar biasa itu. Pertanyaan kedua, saudaraku, mungkin yang sering ditanyakan, kapan sih pengangkatan gereja? Kapan terjadinya pengangkatan gereja?
Jadi kalau kita lihat kotak-kotak ini, maka pengangkatan gereja itu akan terjadi, saudaraku, pada peralihan antara kotak kedua dengan kotak ketiga. Jadi begitu kotak kedua selesai, masuk kotak ketiga, yaitu kotak yang disebut dengan masa antikris, maka dalam peralihan itu terjadi pengangkatan gereja. Jadi artinya pengangkatan gereja ini terjadi sesudah kebangunan rohani dan sebelum antikris muncul atau berkuasa. Menarik kita perhatikan begini saudara, pada tahun 1906 Tuhan mengirimkan kebangunan rohani yang luar biasa melalui peristiwa di Azusa Street, Amerika Serikat, dengan hamba Tuhan yang bernama William Seymour. Banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada waktu itu dan mengalami baptisan Roh Kudus. Banyak orang dilawat Tuhan juga, mereka mengalami kesembuhan demi kesembuhan. Peristiwa yang berlangsung di pondok yang hampir rubuh ini, karena nggak muat, berlanjut sampai beberapa tahun lamanya. Kebangunan rohani ini dampaknya mendunia, saudara. Tapi yang menarik yang saya mau sampaikan kepada saudara pada hari ini adalah bahwa pada tahun 1910 William Seymour pernah bernubuat, saudaraku. Apa yang dia katakan? Dia katakan begini dalam nubuatannya, bahwa 100 tahun kemudian Tuhan akan mencurahkan rohnya berkali-kali ganda. Berarti tahun-tahun yang dimaksud adalah tahun-tahun yang kita sedang lalui saat ini. Mari kita doakan kebangunan rohani yang akan datang ini, dan Tuhan juga akan memakai kita semua menjadi penuai-penuainya. Haleluya. Nah saudaraku, pada hari ini saya mau kita belajar bersama-sama mengenai sikap pemenang. Dan kita mengembangkan sikap pemenang itu. Sikap ini perlu sekali kita kembangkan di akhir zaman ini. Bukan hanya supaya hidup kita berkemenangan, tetapi juga supaya kita dipersiapkan oleh Tuhan menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Kita katakan bersama begini saudara, bagian Tuhan adalah mendatangkan kebangunan rohani. Bagian kita adalah menuai dan memuridkan jiwa-jiwa. Mari katakan sama-sama ya, 2, 3. Bagian Tuhan adalah mendatangkan kebangunan rohani. Bagian kita adalah menuai dan memuridkan jiwa-jiwa. Jadi kita perlu dipersiapkan oleh Tuhan hari-hari ini untuk menjadi penuai-penuai jiwa. Karena itu bagian kita, dan memuridkan jiwa-jiwa juga adalah bagian kita, saudara-saudara. Mari kita akan belajar dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 8. 2 Petrus 1 saudara ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya ini ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ayat ini sangat penting kita pelajari. Ayat ini mengatakan bahwa memiliki iman itu memang sangat penting. Dan juga memang Alkitab katakan memiliki iman sangat penting. Ada banyak ayat-ayat yang kita bisa pelajari. Contoh, 4 kali Alkitab mengatakan saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau satu frasa kata disebut sampai 4 kali, itu bicara sangat-sangat penting. Kita baca itu dalam Habakuk 2 ayat 4, Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, dan Ibrani 10 ayat 38. Tetapi yang menarik dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Rasul Petrus mengajarkan bahwa memiliki iman saja nggak cukup.
Untuk menjadi pemenang, dikatakan di situ bahwa kita perlu tambahkan 7 hal pada iman kita. Nah, ini yang kita mau pelajari pada hari ini. Ketujuh hal itu adalah, yang pertama adalah kebajikan. Kebajikan itu artinya kebaikan atau kesucian moral atau keberanian untuk berkata tidak demi kebenaran. Yang kedua, pengetahuan. Semua pengetahuan yang benar dan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terutama tentu adalah firman Tuhan, saudara-saudara. Yang ketiga adalah penguasaan diri, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri dari nafsu atau keinginan kita, sehingga hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang keempat adalah ketekunan, yaitu kemampuan untuk bertahan pada masa sulit, atau kemampuan untuk menghadapi kegagalan yang berulang-ulang tanpa menyerah. Kelima, saudaraku, adalah kesalehan. Apa itu kesalehan? Kesalehan adalah hidup serupa dengan Kristus. Dan yang keenam, kasih akan saudara-saudara, itu bicara mengasihi saudara-saudara seiman. Dan yang ketujuh, kasih akan semua orang, bicara mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengajaran ini sangat penting, saudara, sehingga Rasul Petrus mendorong kita untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, artinya dengan serius, untuk menambahkan kepada iman kita ketujuh hal ini. Saya berdoa agar Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita semua, supaya ditambahkanlah kepada iman kita ketujuh hal ini. Hari ini mengingat waktu, maka saya akan membahas 3 saja dari ketujuh hal ini, yaitu yang pertama kebajikan, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga ketekunan. Ketiga hal ini sangat penting kita tambahkan pada iman kita. Yang pertama, saudaraku, saya akan bahas tambahkan iman dengan kebajikan. Nah, apa arti kebajikan? Kebajikan dalam Alkitab bahasa Inggris, ya, itu ditulisnya virtue. Arti virtue artinya selain kebaikan, tetapi juga bicara tentang keberanian. Nah, saya akan bahas dari keberanian. Keberanian apa, saudara? Keberanian untuk berkata tidak demi kebenaran. Itu sangat penting. Keberanian untuk berkata tidak demi kebenaran. Hari-hari ini kita perlu tambahkan dengan kebajikan. Iman kita ditambahkan dengan keberanian untuk berkata tidak demi kebenaran, supaya kita nggak jatuh dalam dosa. Bahkan yang perlu kita lakukan hari-hari ini adalah banyak berdoa, saudara, supaya kita bisa berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dan Tuhan memulihkan kita dan negeri kita. Saya akan ajak saudaraku melihat dalam Titus 2 ayat 11 sampai 12. Titus pasal 2, saudara, ayat 11 sampai 12 demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Perhatikan dalam ayat ini ada kata ia. Ia di sini adalah kasih karunia. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya ditulis begini, saudaraku. It teaches us to say no to ungodliness. Say no, jadi mengatakan tidak. Adam dan Hawa kenapa jatuh dalam dosa? Karena mereka berkata ya kepada setan yang menggodanya. Seharusnya mereka berkata tidak. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus, saudaraku, menang atas godaan setan karena dia berkata tidak demi kebenaran. Kita baca dalam Alkitab, setan berkata, ya, 3 kali dia mencobai Tuhan Yesus. Yang pertama dia berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yang kedua, dia berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah.
Dan yang ketiga dia berkata, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Memang Yesus berkata ada tertulis. Tetapi pada dasarnya ia berkata tidak. Dia berkata tidak kepada setan dan dia menang. Dengarkan baik-baik saudaraku. Memiliki kebajikan itu sangat penting. Karena itu bukti kasih kita kepada Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya memiliki kebajikan, yaitu kita berani berkata tidak demi keberanian, maka kita mengasihi Tuhan. Itu tanda kita mengasihi Tuhan. Contoh di Alkitab saudara. Yusuf membuktikan kasihnya kepada Tuhan kapan? Yaitu pada saat ia berkata tidak, waktu digoda oleh istri Potifar. Pada saat itulah dia membuktikan kasihnya kepada Tuhan. Akibatnya memang dia harus dipenjara 2 tahun. Tapi setelah itu Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego membuktikan kasihnya kepada Tuhan kapan? Ketika mereka berkata tidak pada waktu mereka disuruh menyembah patung. Ada resiko memang, mereka dimasukkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tapi Tuhan melindungi mereka. Dan bahkan setelah itu Tuhan memberkati mereka luar biasa. Mari kita katakan sama-sama saudaraku begini. Bukti kasih kita kepada Tuhan adalah berani berkata tidak demi kebenaran. Kita katakan sama-sama 2, 3. Bukti kasih kita kepada Tuhan adalah berani berkata tidak demi kebenaran. Haleluya. Jadi kita perlu hari-hari ini saudaraku menambahkan pada iman kita kebajikan. Yaitu supaya kita enggak jatuh dalam dosa. Yang kedua saudaraku, mari tambahkan kepada iman kita pengetahuan. Tambahkan pengetahuan. Sedemikian pentingnya pengetahuan saudara. Sampai-sampai Tuhan berkata bahwa umatnya binasa karena kurang pengetahuan. Hosea pasal 4 ayat 6 mengatakan demikian. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dalam bahasa Inggris ditulis begini saudara. My people are destroyed for lack of knowledge. Jadi pengetahuan itu sangat-sangat penting. Nah, apa yang dimaksud dengan pengetahuan di sini? Pengetahuan di sini artinya semua pengetahuan yang benar dan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi terutama adalah firman Tuhan. Jadi yang terutama adalah firman Tuhan. Mari kita lihat saudaraku, ada satu ayat yang indah sekali dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 99 demikian. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Apa arti ayat ini? Ayat ini mengatakan bahwa firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan itu adalah sumber pengetahuan dan hikmat buat kita. Jadi dua-dua itu ada dalam Alkitab, pengetahuan dan juga hikmat. Dalam Alkitab seringkali saudaraku kata pengetahuan dan kata hikmat itu disebut secara bersamaan, tanpa bisa dipisahkan. Pengetahuan didefinisikan sebagai informasi yang tepat. Sedangkan hikmat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan informasi yang tepat itu, kemampuan untuk menggunakan pengetahuan itu pada waktu dan cara yang tepat. Hari-hari ini di masa pandemi kita semua butuh hikmat. Sangat butuh hikmat Tuhan. Berguna dalam bisnis yang sedang sulit, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dan dalam bidang-bidang yang lain.
Satu ayat lagi saya sampaikan dalam Amsal 3. Amsal 3 ayat 13 sampai 15 demikian. Amsal 3 13 sampai 15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Betapa berharganya hikmat itu. Dan Alkitab kita adalah sumber hikmat. Jadi dalam masa pandemi ini saya sebagai hamba Tuhan, saya mendorong jemaat yang saya kasihi untuk semakin bergaul dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sumber hikmat. Firman Tuhan itu sumber pengetahuan untuk kita. Saudaraku, saya mau cerita tentang 3 orang ilmuwan yang menyatakan bahwa sumber penemuannya adalah apa yang ditulis dalam Alkitab. Jadi mereka menemukan itu semuanya sumbernya dari Alkitab. Jadi betapa luar biasanya Alkitab kita sebagai sumber pengetahuan dan juga sumber hikmat buat kita. Yang pertama, saudaraku, ada seorang bernama Matthew Fontaine Maury. Dia adalah seorang astronom, saudara, dan juga ahli kelautan dan meteorologi. Ia adalah ilmuwan pertama yang menemukan adanya jalan-jalan di lautan. Ia lahir di tahun 1806 di Virginia, Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai Bapak Oceanografi modern. Ia seorang anak Tuhan yang mencintai firman Tuhan. Ketika ia membaca Alkitab, saudaraku, ia menemukan sebuah ayat yang menyentak pikirannya, yaitu dalam Mazmur 8 ayat 8. Berbunyi demikian, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ia berpendapat bahwa jika firman Tuhan mengatakan ada arus di laut, perhatikan, ada arus di laut, maka itu pasti benar-benar ada. Maka dia berusaha untuk menemukannya. Dan dia memberikan kontribusi yang penting untuk memetakan angin dan arus laut, termasuk jalur laut untuk kapal-kapal yang lewat di laut. Maury mendapatkan, saudaraku, berbagai penghargaan dari masyarakat ilmiah dari berbagai negara seperti Inggris, Rusia, Prancis, Belanda, Jerman, Denmark, dan lain-lain. Ada monumen peringatan yang dibangun untuk menghormati pekerjaannya. Sebuah monumen di Richmond, Virginia, Amerika Serikat, didirikan untuk menghormati Maury. Yang luar biasanya adalah dan membanggakan, pada monumen itu ditulis begini, Matthew Fontaine Maury, penemu jalan-jalan di lautan, seorang jenius yang pertama kali menangkap rahasia hukum lautan dan atmosfer. Inspirasinya dari kitab suci. Mazmur 8 ayat 8, Mazmur 107 ayat 23 dan 24, Pengkhotbah 1 ayat 6. Haleluya, puji Tuhan, Alkitab kita luar biasa. Yang kedua, saudaraku, seorang bernama Dr. William Harvey, lahir tahun 1578 di Inggris. Dia seorang dokter ahli bedah, saudara. Ia merupakan orang pertama yang dapat menggambarkan secara akurat tentang bagaimana darah itu dapat dipompa ke seluruh tubuh oleh jantung. Ia membuktikan bahwa sirkulasi darah mempengaruhi kesehatan, baik dan buruk, di seluruh tubuh melalui oksigen dan makanan yang diperlukan sel-sel tubuh untuk bisa hidup. Tahukah saudara, penemuan ini merupakan terobosan medis terbesar pada zamannya. Tapi yang membanggakan, yang luar biasa juga adalah inspirasinya adalah firman Tuhan. Seperti dia membaca Imamat 17 ayat 11, yaitu bunyinya karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Jadi dia tertarik untuk menyelidiki tentang darah. Dan dalam Amsal 14 ayat 30 yang berbunyi demikian, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan
tulang. Dan yang ketiga, saudaraku, ilmuwan yang ketiga bernama Michael Faraday. Lahir di tahun 1791 di Inggris. Dia seorang ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik. Berkat usahanya, saudaraku, yang luar biasa, sehingga kita semuanya merasakan manfaatnya dari listrik. Ia dikenal sebagai salah satu ilmuwan terhebat di dunia. Penemuannya termasuk prinsip induksi elektromagnetik, diamagnetik, dan elektrolisis. Selain itu di bidang kimia juga. Dia memperkenalkan istilah seperti anoda, katoda, elektroda. Yang kita belajar dari pelajaran-pelajaran kimia, dia yang menemukannya, saudara. Faraday adalah seorang yang beriman kepada Tuhan dan sangat mencintai firman Tuhan. Imannya luar biasa yang telah mendorong dia untuk melakukan perintah-perintah firman Tuhan yang menjadikan dia sukses. Faraday percaya bahwa seorang Kristen sejati harus selalu memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu dalam kehidupannya. Dan seperti yang diajarkan firman Tuhan dalam 1 Korintus 10:31 yang berbunyi demikian, jika engkau makan dan jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudaraku, Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 mengatakan begini, saya percaya bahwa Alkitab adalah pemberian Allah yang terbaik kepada manusia. Luar biasa Alkitab kita. Hari-hari ini di masa pandemi, mari kita bergaul intim, bergaul karib dengan Alkitab, dengan firman Tuhan kita. Kita katakan bersama begini, saudara. Seluruh isi Alkitab diilhamkan oleh Allah dan bermanfaat untuk mengubah dan memberkati kita. Kita katakan sama-sama, 2, 3. Seluruh isi Alkitab diilhamkan oleh Allah dan bermanfaat untuk mengubah dan memberkati kita. Haleluya. Jadi yang kedua, saudaraku, kita perlu tambahkan iman dengan pengetahuan firman Tuhan, agar supaya kita dibekali oleh Tuhan dengan hikmat dan pengetahuan yang sangat kita butuhkan hari-hari ini. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, tambahkan iman dengan ketekunan. Tambahkan iman dengan ketekunan. Ibrani 10:36 saya bacakan. Ibrani 10:36 demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketekunan atau kegigihan adalah kemampuan untuk bertahan pada masa sulit. Kemampuan untuk bertahan di masa sulit. Atau kemampuan untuk menghadapi kegagalan yang berulang-ulang tanpa menyerah. Itu yang disebut dengan ketekunan atau kegigihan, saudara. Mengapa kita harus menambahkan pada iman kita ketekunan? Sebab kalau kita baca Matius 24 ayat 13, ini adalah ayat tentang akhir zaman, saudaraku, yang Tuhan Yesus katakan sendiri, berbunyi demikian, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi ketika mengajar tentang akhir zaman, Tuhan Yesus mengatakan bahwa hanya orang-orang yang bertekun sampai akhir yang akan selamat. Jadi berarti penting sekali ketekunan. Dengarkan baik-baik, saudara. Pada saat sekarang ini dan selanjutnya, dunia akan mengalami masa sukar. Karena sudah disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3, dia berkata bahwa pada akhir zaman akan timbul masa yang sukar. Memang akan ada kebangunan rohani yang kita sedang doakan. Tapi jangan lupa kebangunan rohani itu terjadi justru di tengah masa sukar. Jadi masa sukar tetap ada. Oleh karena itu kita butuh sekali ketekunan. Perlu sekali kita memiliki ketekunan. Perlu sekali kita minta kepada Tuhan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki ketekunan. Sehingga kita bisa bertahan sampai akhir, saudaraku. Di Alkitab diceritakan seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun.
Dia sudah menghabiskan hartanya untuk berobat, tapi tidak ada hasil. Sampai satu hari dia mendengar tentang Tuhan Yesus yang mengadakan mujizat demi mujizat. Iman dan pengharapannya timbul. Dan puji Tuhan, dia mendengar bahwa Yesus melewati daerah tempat tinggal. Dia menghampiri Yesus, dia menjamah jubah Yesus. Dan akhirnya dia sembuh. Apa yang kita pelajari daripada ayat-ayat ini? Yaitu ketekunan wanita itu. Ketekunan wanita itu selama 12 tahun di masa-masa kesesakan ternyata enggak sia-sia. Haleluya. Saudaraku, Thomas Alva Edison, kita tahu ceritanya ya. Dia mengatakan begini, banyak orang gagal karena tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan sukses ketika menyerah. Udah nyerah duluan karena tidak ada ketekunan, padahal sebentar lagi mereka sukses. Kita katakan bersama lagi ya. Kita katakan begini saudaraku, ketekunan bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi pasti. Yuk kita katakan sama-sama, 2, 3. Ketekunan bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi pasti. Haleluya. Saya mau cerita tentang seorang hamba Tuhan, saudaraku, bernama John Wesley. Siapa dia? John Wesley lahir di Inggris pada tahun 1703. Dia adalah seorang tokoh pembaruan, saudaraku, dalam kehidupan beragama di Inggris dan koloni-koloninya pada waktu itu. Ia seorang pengkhotbah KKR dan juga pendiri gerakan Metodis yang kemudian berkembang menjadi gereja Metodis di seluruh dunia. Pelayanannya enggak langsung jadi besar. Ia memulainya dengan langkah-langkah kecil, tapi sangat tekun. Dia melakukannya dengan tidak mudah menyerah. Dalam sebuah buku hariannya menarik, saudaraku, kita pelajari, ditemukan catatan pelayanannya sebagai berikut, saudara. Tahun 1738, hari Jumat tanggal 10 Maret, dia menulis ya di buku hariannya, khotbah di padang rumput, dikejar banteng yang lepas pada saat ibadah berlangsung. Coba bayangkan lagi khotbah asik-asik, tiba-tiba dikejar banteng. Saudara pernah waktu khotbah dikejar banteng? John Wesley pernah ngalami. Minggu 7 Mei, khotbah di gereja St. Lawrence, dan pihak gereja meminta untuk enggak datang lagi atau tidak datang lagi. Artinya diusir. Kemudian Minggu 14 Mei, khotbah di gereja St. Anna dan tidak boleh kembali lagi. Minggu 21 Mei, khotbah di gereja St. John dan dikeluarkan. Dan seterusnya. Ia banyak sekali mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Dan baru di bulan Mei, saudaraku, tahun 1739, ia baru mulai berhasil. Dicatat dalam 1739 di buku hariannya, Selasa 8 Mei, khotbah di padang gurun di Bath, 1000 jiwa datang dalam ibadah. Lalu Minggu 9 September, khotbah di hadapan 10.000 jiwa. Setelah itu barulah Tuhan memakai dia secara luar biasa selama bertahun-tahun, saudaraku. John Wesley di sepanjang hidupnya telah mengadakan perjalanan sejauh 400.000 kilometer atau kira-kira 10 kali keliling dunia. Sebagian besar perjalanannya dilakukan bukan naik mobil, saudaraku, tapi naik kuda. Dalam perjalanannya di sekeliling Inggris, ia berhasil memenangkan begitu banyak jiwa-jiwa datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketekunannya ternyata tidak sia-sia. Haleluya. Pada akhir zaman ini menjelang Yesus datang yang kedua kali, kita juga perlu sekali tambahkan iman kita dengan ketekunan. Tambahkan iman kita dengan ketekunan, saudaraku, supaya kita setia sampai akhir. Kita finish strong dan kita menjadi seorang hamba yang akhirnya disambut oleh Tuhan Yesus
ketika dia berkata, "Sambaslah hambaku yang setia, masuklah dalam kesukaanku." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kita tutup mata kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Saya mau doa untuk saudara. Tuhan, kami belajar tentang akhir zaman pada hari ini. Kami mengerti bahwa kami sudah ada di posisi yang sangat dekat dengan kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar hari ini kami mau tambahkan pada iman kami ketiga hal yang kami pelajari pada hari ini. Kami mau tambahkan kebajikan, yaitu satu sifat di mana kami punya keberanian untuk berkata tidak demi kebenaran, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa. Bahkan pada hari-hari ini kami tidak mau tenggelam dalam dosa. Justru kami mau minta ampun kepada Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, supaya ada pemulihan di negeri kami. Kami juga mau tambahkan pada iman kami pengetahuan firman Tuhan. Kami sudah mempelajari betapa luar biasanya firman Tuhan. Alkitab yang Kau berikan kepada kami, yaitu firman-Mu yang hidup, itu luar biasa. Kami mau baca, kami mau renungkan, kami mau pelajari itu. Karena kami tahu akan mengubah hidup kami dan menjadi berkat buat kami. Hari ini juga Tuhan, Engkau juga menjamah anak-anak-Mu, supaya mereka juga bisa menambahkan pada iman mereka ketekunan pada iman kami semua Tuhan. Supaya kami Tuhan setia sampai akhir. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, Engkau menjamah mereka. Biar juga mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menjamah, mendoakan anak-anak-Mu Tuhan yang dalam pergumulan ekonomi di masa-masa pandemi yang tidak mudah ini. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau punya jalan keluar. Engkau pasti akan berikan jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami masih tetap bisa beribadah online dan kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Barusan saja kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa berkuasa. Amin. Saya percaya bahwa memberkati kita semua. Yesus Kristus telah memberikan kita kemenangan besar 2000 tahun yang lalu. Amin. Paulus berkata, kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada sesuatu hal yang boleh kita takuti. Bahkan penderitaan, kesulitan hidup pun tidak bisa melawan kita, sebab kasih Allah yang akan menyertai kita, memberikan kita kemenangan. Amin. 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 Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Oh,
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kau yang beri kami kemenangan, Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Memegangku Amin. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus, Yesus, Yesus memberi yang memberikan kemenangan untuk setiap kita. kemenangan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus memegangku Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Pada pagi ini tanggal 16 Agustus 2020 kami sudah beribadah. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Bunadi Subrata. Kami mengucap syukur untuk firman yang dahsyat yang menjadi rema buat kehidupan kami. Sehingga kami mempunyai paradigma yang berbeda, mempunyai cara pandang yang berbeda. Kami bisa melihat siapakah kami, identitas kami di hadapan-Mu. Kami juga melihat bahwa Engkau Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Sehingga kami boleh berkata dan berani untuk berkata tidak kepada kebenaran. Terima kasih ya Yesus, karena dalam firman-Mu adalah kebenaran yang absolut, bahwa kebenaran yang hakiki, bahwa di dalam firman-Mu ada kuasa kebenaran dan kuasa kehidupan yang mampu mentransform kehidupan kami, mampu mengubah kehidupan kami. Terima kasih juga kami berdoa untuk pelayanan Bapak Gembala, Pendeta Bunadi beserta Ibu Elizabeth. Kau bawa terus mereka berdua naik, sehingga apapun pelayanannya mereka melakukannya dengan sukacita, karena firman yang disampaikan membuat rema, membuat berkat buat siapapun yang mendengar. Kami juga berdoa pada pagi ini khusus untuk semua keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, jemaat GKS Grogol. Kau lawat, kau pelihara, dan kami percaya Engkau memberikan proteksi dan perlindungan, juga imun sistem yang luar biasa, juga pemulihan ekonomi pada saat pandemi corona pada saat ini. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk di masa-masa sulit seperti ini, kami menjadi pahlawan, kami orang-orang yang percaya, yang telah Kau panggil untuk bisa menjadi berkat buat sama kami. Bukan semata-mata mementingkan diri kami sendiri, tapi kami juga bisa berdampak buat sesama kami. Apapun yang kami lakukan Bapak, kiranya kami memikirkan juga kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kami sendiri. Ampuni kami Bapa kalau kami lalai mengabarkan Injil, kalau kami lalai mengabarkan kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, karena perintah-Mu adalah ajarkan seperti apa yang Kuajarkan. Kami boleh mengajarkan apa yang telah Kau ajarkan selama Engkau hidup di dunia ini Bapa. Selama pelayanan-Mu 3,5 tahun, biarlah itu yang kami ajarkan kepada saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, sekiranya Injil, kabar keselamatan bisa disampaikan sampai ke ujung pelosok pulau di Indonesia. Kami juga bersuka cita Bapa, seluruh rakyat Indonesia akan merayakan besok 17 Agustus 2020 Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Karena Engkau telah membawa kami, bangsa kami, kepada 75 tahun kemerdekaan. Kami juga percaya Engkau yang akan memulihkan bangsa kami. Engkau yang kami semua akan kuat melewati masa resesi ekonomi pada saat pandemi corona pada saat ini. Karena kami percaya bahwa orang-orang percaya bersatu hati, kami berdoa untuk pemulihan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa khusus untuk Bapak Presiden Jokowi, juga Wakil Presiden, juga para menteri dan semua individu-individu yang memberi kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan. Kami berdoa supaya mereka semua takut akan Engkau dan mereka semua pro rakyat, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Juga Jakarta di mana kami tinggal, untuk Pak Gubernur, Wakil Gubernur, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu, juga semua jajarannya. Peraturan perda yang dikeluarkan juga pro rakyat. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk imun sistem kami yang sempurna sehingga kami mampu melewati masa corona pada saat ini, juga resesi ekonomi yang kami rasakan pada saat ini. Kami terus berdoa, kami terus mampu kami masing-masing untuk melewatinya. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami, kami serahkan kepadamu sampai 1 minggu ke depan. Kiranya damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku, kita sudah tiba di akhir ibadah. Mari kita terima doa berkat. Kita tundukkan kepala, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali dalam ibadah online berikutnya. Sampai jumpa di penggalian Alkitab di hari Rabu jam 7:30 malam, di DPP hari Jumat jam 7:30 malam, dan di ibadah online minggu depan.
Bagi para orang tua GKS Grogol, yuk kumpulkan anak-anak ya. Setelah ini kita akan segera menyaksikan ibadah sekolah minggu.